Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita jumpa kembali dalam FM Osaka, Ilmuwan Wongso Fellowship, obrolan santai keluarga Allah. Malam hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari Yohanes 1. Bapak Pendeta Stano Kaletan akan membawakan eksposisi untuk Yohanes 1. Ibu, ya shalom, terima kasih Bu Ayu, Pak Freddy, teman-teman. Nah, pada malam ini saya ingin menyampaikan satu eksposisi Yohanes 1. Berarti ini merupakan satu pembelajaran pemulaan dari Yohanes. Nah, saya ingin menekankan tentang latar belakang daripada Injil Yohanes. Ya. Nah, Injil Yohanes ini adalah kanonik, tapi ini memiliki gaya dan struktur yang membuat unik dan berbeda dengan ketiga Injil lain dari Markus, Matius, dan Injil Lukas. Ya. Dan Injil Yohanes ini menekankan tentang keilahian Yesus sebagai anak Allah. Ya. Dan Injil Yohanes ini tidak ada Injil lain yang menekankan sifat kemanusiaan sekaligus keilahiannya di dalam Injil ini. Ya. Nah, penulisan Injil Yohanes ini antara 40 sampai 170 Masehi dan penulisnya adalah Yohanes anak Zebedius. Nah, konteks surat Injil ini surat ini ditujukan kepada persekutuan umat yang berpusat kepada Yesus dan murid-muridnya. Di dalam terjemahan istilah dalam bahasa Ibrani ke dalam bahasa Yunani itu menjadi ciri khas. Misalnya perkataan Mesias, Rabuni, Rabi, dan lain-lain. Nah, menurut Irenaeus, seorang bapak gereja abad kedua, penulis Injil ini sering kita dengar yaitu murid yang dikasihi Yesus. Ya, dalam seluruh Injil lama, nama Yohanes itu tidak disebutkan sama sekali. Ya, dan Yohanes sendiri yang menuturkan kisah-kisah di dalam Injil tersebut. Jadi tidak ada nama Yohanes dituliskan sama sekali tidak. Nah, waktu penulisan menurut Irenaeus itu ditulis di Efesus, ya. Dan ajarannya yaitu tentang kaidah-kaidah iman, ya. Nah, berdasarkan penemuan arkeologi yang mengindikasi bahwa Injil Yohanes ini memuat detail akurat mengenai bait Allah di Yerusalem, ya. Tentu lingkungannya sekitar tahun 70-an, ya. Ketika bait Allah akan dihancurkan. Nah, maksud penulisan ini adalah untuk menawan gnostikness dengan mempertahankan suatu keyakinan apologetika, ya, apologetnya, ya, yaitu tentang kalau kita lihat di dalam Yohanes 20 ayat 31, maka yang menjadi keyakinan apologetiknya yaitu supaya kamu percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias. Ini yang menjadi dasar apologetika daripada Yohanes bahwa Yesus itu adalah Mesias anak Allah. Supaya kamu oleh imanmu boleh hidup dalam namanya. Ya. Nah, di dalam naskah kuno Yunani, di mana Yohanes itu memakai satu bentuk waktu di dalam bahasa Yunani yang diterjemahkan di dalam percaya. Percaya ini, kata percaya ini diambil dari aorist subjektif. Ya, masa lampau, tetapi itu bisa harus dilakukan, dimulai dan dipercayai untuk kamu menjadi percaya. Ya, sehingga kamu dapat terus-terus menjadi percaya. Nah, dikatakan di dalam ayat-ayat Yohanes ini, maka kita bisa menemukan ayat-ayat yang menjadi penekanan di dalam Yohanes adalah Yohanes 1 ayat 1. Ya, yang kita akan pelajari, tetapi juga ada Yohanes 1 ayat 4 yang mengatakan bahwa firman itu telah menjadi manusia, dan ini yang menjadikan sebuah perdebatan, pertentangan di antara orang-orang Yahudi dan orang-orang percaya. Dan dikatakan di dalam Yohanes 1 ayat 14, dia diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa dengan penuh kasih karunia dan kebenaran.
Ini sangat jelas sekali sebagai sebuah perjanjian yang baru yang Allah berikan. Nah, di dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dan penekanan di dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan kebenaran dan hidup. Itulah dari buku-buku Yohanes. Nah, ada beberapa perbedaan antara Injil Sinoptik dan Injil Yohanes, yaitu tentang kalau peristiwa-peristiwa yang tercatat di dalam Injil Sinoptik, di dalam pelayanan Yesus, semuanya itu dimasukkan hal yang sama baik oleh Matius, Markus, dan Lukas. Namun Yohanes tidak mencantumkannya. Nah, yang kedua, Yohanes itu memusatkan Injilnya pada apa yang Yesus katakan dan lakukan di Yerusalem. Tetapi Matius, Markus, dan Lukas itu pelayanan Yesus di Galilea, kebanyakannya begitu. Dan Yohanes, ya, Yohanes ini melengkapi tentang kisah Yesus. 3 Injil pertama, baik Matius, Markus, Lukas, itu hanya kisah tentang pelayanan-pelayanan Yesus. Tetapi di Injil Yohanes itu lebih fokus kepada siapakah Yesus. Itu yang menjadi alasan. Dan kalau kita melihat kitab Yohanes, maka topik yang menjadi bagian yang terbesar adalah 3. Firman yang menjadi manusia. Yang kedua, kesaksian Yohanes Pembaptis tentang Yesus. Dan murid-murid Yesus. Nah, mari kita belajar dalam kitab Yohanes 1 ayat 1 sampai 5. Dikatakan, Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, di dalam firman ini, maka inti dari Yohanes 1 ayat 1 yang ingin disampaikan, itu sebetulnya tercatat di dalam Yohanes 1 ayat 1. Ya, bahwa keseluruhan dari kitab Yohanes itu sebetulnya inti dari Yohanes 1. Tetapi ayat-ayat pasal-pasal selanjutnya itu membahas tentang tema-tema, ya, identitas sabda, kehidupan, terang kelahiran kembali, kasih karunia, kebenaran, wahyu Allah di dalam Yesus Kristus, Putra Allah. Nah, di dalam Septuaginta yang pertama di alam ayat 1 ini berbicara tentang penekannya firman dan Allah. Di dalam Septuaginta ada kesamaan antara Kejadian 1 dengan Yohanes 1. Dikatakan yang dikatakan yang awal, di awal. Pada mulanya adalah firman, logos. Ya. Di dalam ayat 1 dan 2, dan firman itu berada bersama-sama dengan Allah. Secara harafiah, dalam hal ini, kata di depan dalam bahasa Yunani-nya ada kata sambung dengan fros, dengan yang berkaitan dengan Tuhan yang kita kenal di dalam theos. Jika demikian, maka gambaran Allah yang tidak kelihatan di dalam Kolose 1 ayat 15 maupun dalam Filipi 2 ayat 6, dalam rupa Allah, walaupun dalam rupa Allah, tetapi dia tidak menyetarakan, maupun di dalam Ibrani 1 dan 3 cahaya kemuliaan, maka dapat dikatakan bahwa firman itu adalah identik, dapat diidentifikasikan sebagai theos, yaitu Kristus. Struktur teks Yunani tentang penggunaan theos yang diterapkan pada firman adalah Kristus. Dalam arti deskripsi, pada mulanya adalah firman. Dan anak itu bersama-sama dengan Kristus. Dan Kristus itu anak. Maka sangat jelas sekali di dalam ayat 1 berbicara tentang bahwa firman adalah Allah. Dan Allah firman itu adalah Kristus, theos. Ya, nah, dalam praeksistensi firman logos ini berbicara mengacu kepada kekekalan. Sebelum terjadinya Yesus sudah ada. Seperti di dalam Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Dan firman itu sudah ada sebelum semuanya dijadikan. Demikian juga dengan posisi daripada Yesus. Ya. Dan dikatakan bahwa
apa yang disampaikan Yohanes di dalam dalam Ibraninya, dalam dikatakan bahwa firman itu adalah tidak lain dari satu pribadi, adalah Yesus. Nah, Yohanes membandingkan tentang sebuah pribadi dengan Keluaran 19 ayat 17. Yang dikatakan Musa membawa orang-orang keluar dari perkemahan untuk mempertemukan dengan Tuhan. Pada waktu itu Musa mempertemukan siapa? Tentang sebuah pribadi daripada Tuhan. Yang dinyatakan dengan kekuatan untuk mengendalikan segala sesuatu. Nah, di dalam Yohanes 1 ayat 3 sampai 5 ini berbicara tentang hakikat firman. Ya, bahwa hakikat firman dikatakan bahwa firman itulah yang menciptakan segala sesuatu. Kalau kita lihat, saudara mungkin kalau nggak keberatan, ibu, saya kalau bisa PP-nya disampaikan, itu ada ayat-ayat yang sedang tertulis ya. Jadi saya tidak baca ayat karena ini panjang sekali. Jadi di dalam Yohanes 1 ayat 3 dan 5 ini berbicara tentang hakikat firman. Ya. Dan firman inilah yang menciptakan segala sesuatu seperti dalam Kejadian 1 ayat 1. Subjeknya adalah sama. Kalau Kejadian 1 ada Elohim, maka di dalam Yohanes ayat 2 adalah Tuhan, Kristus, Theos. Dikatakan firman Allah di dalam Kristus yang telah menciptakan segala sesuatu oleh karena Kristus adalah dan Bapa adalah satu. Satu pengertian. Di dalam Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Menceritakan 1 Yohanes 1 ayat 5 berbicara tentang hakikat daripada firman itu. Dan firman itu merupakan satu sumber kehidupan. Tetapi bukan dalam arti bahwa perkataan bios secara biologis tidak, tetapi berbicara tentang prinsip daripada kehidupan yang disebut dengan zoe. Dan kehidupan adalah terang manusia, the light of the man, yang dikatakan bahwa terang itu bersinar di dalam sebuah kegelapan. Nah, sebenarnya Yohanes ini membandingkan Kejadian 1 ayat 1 dan 4. Pada Kejadian 1 dan 4, ketika pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, dan dunia pada waktu itu dalam kegelapan dan kosong, lalu Allah menciptakan terang, dan terang itu begitu baik. Tetapi di dalam pengertian bahwa Yesus adalah terang, dia bersinar di dalam kegelapan manusia. Dalam sebuah pengertian Yunani berbicara bahwa terang itulah yang membuka pikiran, hikmat, solusi untuk mengatasi segala persoalan. Ya. Nah, jadi sangat jelas sekali pengertian terang bersinar di dalam sebuah kegelapan manusia. Nah, di dalam Yohanes 1 ayat 6 dan 11 dikatakan bahwa datanglah seorang yang diutus Allah yang namanya Yohanes. Yang dimaksud adalah Yohanes Pembaptis. Tetapi di dalam ayat 6 dan 11 ini, Yohanes ini hanya sebagai sebuah saksi daripada terang itu. Dia memberikan saksi sebagai memberikan kesaksian tentang cahaya terang itu, yaitu Kristus. Dan membuat semua orang untuk menjadi percaya. Ya, seperti apa yang dikatakan tadi bahwa Yohanes ingin memberikan semua orang menjadi percaya. Pengertian percaya menjadikan menjadi percaya. Nah, penting bagi penulis Yohanes ini untuk memperjelas siapakah Yohanes Pembaptis itu. Dia bukan terang, tetapi dia yang memberikan kesaksian tentang Kristus yang sesungguhnya terang itu. Nah, di sini kita bisa melihat betapa kerendahan hati daripada Yohanes Pembaptis. Dia tidak mengakui bahwa dirinya terang. Tetapi banyak pada waktu itu murid-muridnya yang menyatakan bahwa Yohanes Pembaptis itu Mesias. Tetapi dia akui kerendahan hatinya bahwa aku bukan terang. Nah, contoh yang sangat jelas sekali adalah ketika Yohanes Pembaptis berkata, inilah anak domba Allah. Nah, ketika
muridnya yang bernama Yohanes, ya, Yohanes dan Andreas, ya, adalah murid Yohanes Pembaptis. Dan ketika ia tahu bahwa siapakah Yesus, dengan segala kerendahan hatinya membiarkan muridnya untuk mengikuti Yesus dan Kristus. Ini adalah sebuah bukti kerendahan yang luar biasa. Dia adalah bukan hanya sebagai saksi, tetapi dia punya hati yang luar biasa. Ya. Nah, di dalam Yohanes 9 ayat 11 berbicara tentang terang yang sesungguhnya ini menerangi setiap orang. Sedang datang ke dalam dunia ini, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ini berbicara tentang sebuah penolakan terhadap firman. Ketika firman itu telah menjadi manusia datang ke dunia ini, sangat disayangkan dunia tidak mengenalnya. Dia datang kepada pemiliknya, pemiliknya pun juga tidak menerima dia. Nah, dikatakan tentang pemiliknya, mengungkapkan tentang perumpamaan penggarap, perumpamaan tentang penggarap yang jahat. Yesus sudah bicara, dia berbicara tentang perumpamaan ini. Sebetulnya itu merupakan sebuah contoh dari penolakan kepada firman. Bahkan ketika dia datang pun juga kepada pemiliknya, pemiliknya ditolak. Dan jelas sekali di dalam Matius 21 ayat 33-47, perumpamaan ini Tuhan ungkapkan kepada orang-orang. Ada seorang yang tuan tanah, dia membuka lahan untuk pohon anggurnya. Lalu dia mempekerjakan para penggarap-penggarap itu. Maka ketika hasil sudah panen, sudah siap dituai, maka pengusaha ini mengirim hamba-hambanya untuk menerima bagian dari apa yang sudah digarap. Tetapi hamba-hambanya malah dianiaya, malah disakiti. Begitu juga dia kirim, hal yang sama itu terjadi. Maka dia pikir, pengusaha ini berkata, oke, aku akan kirim anakku supaya mereka datang untuk menerima hasil baginya. Tetapi apa yang terjadi, saudaraku? Ya, si anaknya ini malah dibunuh. Dia punya pemikir, penggarapnya berkata bahwa ini kesempatan baik. Kalau aku bunuh ahli warisnya, maka warisan ini akan menjadi milik aku. Itulah sebuah gambaran penolakan akan firman yang Yesus katakan di dalam Matius 21 ayat 33 dan 41. Dan di dalam Yohanes 1 ayat 12 dan 13 dikatakan, ya, tetapi orang-orang yang menerimanya diberi kuasa untuk menjadi anak-anaknya. Nah, di dalam Yohanes ayat 12 dan 13 ini menekankan tentang penerimaan firman. Siapa orang yang mau menerima dia, dia mempunyai hak untuk menjadi anak-anaknya. Dan percaya di dalam namanya, maka anak-anaknya ini, maka anak-anaknya ini akan menjadi anak-anak Allah. Melalui sebuah kelahiran baru, dilahirkan dari Tuhan. Nah, di dalam sebuah pengertian, di dalam ayat 12 dan 13 ini berkata tentang penerimaan Kristus untuk mempercayai namanya. Yang digambarkan di dalam sebuah iman. Iman yang menerima Yesus sebagai Allah dan Juru Selamat. Dan ketika seorang menerima hak untuk menjadi anak-anaknya, nah perkataan anak-anaknya ini mempunyai satu pengertian tekna atau teknos, ya, yang artinya dilahirkan. Tetapi dalam sebuah pengertian bukan dilahirkan secara jasmani, tetapi kelahiran rohani, sebuah pengakuan. Dan gambaran ini diambil dari sebuah perumpamaan tentang anak yang hilang. Kalau kita lihat di dalam Lukas 15 ayat 31, maka kata ayahnya kepada anakku, engkau sudah bersama-sama dengan aku. Segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Pengertian yang dimaksud dengan teknos ini, anak-anak ini mempunyai hak bahwa kepemilikan dia, bahwa aku yang punya, engkau pun yang punya. Ya.
Jadi pengertian hak penerima itu sebagai anak-anak Allah mempunyai satu pengertian yang demikian. Nah, dikatakan ya di dalam Yohanes 1 ayat 14 dikatakan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, ketika Yohanes menyampaikan bahwa firman itu menjadi manusia, inilah yang menimbulkan pertentangan di antara orang Yahudi. Bagaimana mungkin Allah yang begitu statusnya begitu ditinggikan oleh orang Yahudi, begitu sangat dikuduskan, ketika Yohanes menyampaikan firman itu telah menjadi manusia, ini menjadi sesuatu hal, wow, ini sesuatu hal yang nggak mungkin, bahkan menjadi sebuah polemik di antara mereka. Orang Yahudi tidak terima dan terima apalagi untuk mempercayai bagaimana mungkin bahwa Allah menjadi manusia. Nah, ini yang menjadi hal yang menjadi sesuatu hal pertentangan pada waktu itu. Dan dikatakan diam di antara kita. Perkataan diam di antara kita ini adalah tinggal di antara kita. Skenos, skaino, ya, yang mempunyai arti pemahaman yang disampaikan oleh Yohanes ketika mereka tinggal di sebuah kemah perkemahan. Ya, mereka diam di kemah-kemah pada waktu zaman dahulu ketika dia berpindah-pindah satu tempat. Dia tinggal di kemah-kemah tabernakel, yaitu melambangkan sebuah hadirat ilahi. Ya, pengertian skenos itu tinggal itu kehadiran Allah di dalam kehidupan kita. Nah, jadi dapat dimengerti, tetapi tidak dapat dimengerti oleh orang Yahudi. Orang Yahudi tidak terima itu. Tetapi bagi orang yang percaya, kita memahami bahwa Yesus Kristus di dalam Roh Kudus tinggal dalam kehidupan kita. Nah, di dalam Yohanes 1 ayat 15 dan 18 ini berbicara tentang menjadi saksi ya dari sebuah tatanan baru kasih karunia. Saya bahkan Yohanes memberikan kesaksian tentang dia dan berseru katanya, inilah dia yang kumaksud ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Jadi dalam satu pengertian, inilah sebuah kesaksian bahwa Yesus itu, Kristus itu adalah ada sebelum aku. Karena itu, selayaknya kita menerima kepenuhannya. Untuk menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan dia yang mengatakannya. Jadi di dalam ayat 15 dan 8 ini berbicara tentang sebuah kesaksian yang disampaikan merupakan sebuah tatanan baru, yaitu tentang kasih karunia. Nah, Yohanes ini ingin menyampaikan, dia yang datang setelah aku ini, itu sebetulnya lebih diutamakan sebelum aku. Karena dia sudah ada sebelum aku. Nah, kesaksian Yohanes seperti ini berakar pada pemahaman tentang keberadaan Yesus sebelumnya. Dia tahu bahwa Yesus itu adalah ada sebelumnya dan selalu ada dan sifatnya adalah kekal. Dan dia tahu bahwa Yesus yang di hadapannya adalah segala sesuatu. Maka itu Yohanes Pembaptis menyampaikan menjadi sebuah kesaksian, ini loh Allah yang menjelma menjadi manusia dan dia datang dengan segala kasih karunia yang dia berikan, kasih karunia demi kasih karunia. Itu yang ingin disampaikan. Maka itu layaklah kita untuk menerima segala kepenuhan kasih karunia demi kasih karunia. Dan itu diungkapkan sebagai sebuah perjanjian yang baru. Tuhan Yesus membuat sebuah perjanjian yang baru. Di dalam Ibrani 9 ayat 15 dikatakan, karena itu ia adalah perantara dari suatu perjanjian yang baru. Supaya mereka yang terpanggil
dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Yang dimaksud adalah perjanjian lama. Tetapi oleh anugerah Tuhan, maka umatnya akan terus-menerus mendapatkan kasih karunia dan tidak pernah akan habis. Nah, perjanjian yang lama yang diberikan Musa itu sudah hilang. Yohanes ingin menerangkan bahwa perjanjian lama itu yang diberikan Musa itu sudah hilang. Itu tercatat di dalam Ibrani 8 ayat 13. Ya, adanya perlu sebuah pembaharuan kasih karunia dan kebenaran yang datang daripada Yesus Kristus. Perjanjian lama itu sudah usang dan akan dimusnahkan. Tetapi kedatangan Tuhan Yesus membawa sebuah perjanjian yang baru, yang dipenuhi dengan kasih karunia dan kebenaran melalui Yesus Kristus. Nah, penulis ini ingin menyampaikan sebuah tatanan baru tentang apa yang diberitakan oleh Yohanes Pembaptis tentang kepenuhan. Bagi orang yang percaya di dalam Yesus Kristus, itu akan mengalami sebuah kepenuhan. Karunia demi karunia untuk dia dapat dinyatakan di dalam kehidupan orang-orang yang percaya dan mereka akan menerima ajaran-ajarannya. Dan kalau kita melihat tentang apa yang dikatakan di pangkuan Allah, ya, Putra Tunggal yang ada di pangkuan Allah, ia telah menyatakan dirinya, itu berbicara tentang ekspresi. Satu hubungan, satu kesatuan dari hakikat daripada Allah tersebut. Nah, di dalam Yohanes 1:19-28, ini berbicara tentang legalitas dirinya. Tentu orang akan menanyakan, loh, siapakah Yohanes? Demikian juga kita. Ketika kita akan melayani di satu tempat yang kita pernah, mereka akan mempertanyakan, mana identitasmu? CV kamu mana? Coba berikan. Pasti akan ada itu. Ya, demikian juga saya baru sekali datang dari Lampung untuk mengadakan sebuah seminar seprovinsi di Lampung. Ketika dia minta, dia tanya tentang legalitas saya. Jadi saya sampaikan kepada mereka, dan begitu juga ketika orang-orang itu bertanya kepada, loh, siapa engkau? Yohanes Pembaptis. Ya, ketika saudaraku yang dikasih, ketika dipertanyakan, tentu Yohanes memberikan tentang hak, mandat, dan legalitas pribadinya. Nah, itu tercatat ketika mereka bertanya, siapakah kamu? Ya, tanya orang Yahudi itu. Ya, nah, Yohanes itu jujur, dia menyampaikan dengan identitas yang sesungguhnya. Tetapi bukan satu pribadi daripada Yohanes Pembaptis, tetapi dia adalah utusan yang dikatakan di dalam Yesaya 40 ayat 3. Bahwa Yohanes menjelaskan dia mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Tetapi dia tidak membicarakan tentang siapakah pribadi dia. Nah, lalu legalitas dia, kenapa engkau lakukan baptisan? Ya, sebagai tugasnya dia sedang mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Bukankah Kristus itu adalah kudus? Maka semua orang yang akan menyambut dia harus menyucikan dirinya, maka dia lakukan. Dia mempersiapkan baptisan untuk supaya orang-orang bertobat. Hidup di dalam sebuah kebenaran. Idenya atau misalnya intinya bahwa membersihkan diri untuk menyambut kedatangan Raja atau kerajaan Allah di muka bumi ini. Itu yang menjadi legalitas pribadi daripada Yohanes. Tetapi mandat yang diberikan juga diakui oleh Yohanes. Bahwa dia tidak bohong. Sekalipun murid-muridnya berkata, ada yang berkata bahwa Yohanes Pembaptis itu adalah Mesias. Tetapi dia katakan bahwa aku ini bukan Kristus. Mereka bertanya, apakah engkau Elia atau nabi-nabi? Dia katakan juga, bukan. Pertanyaannya, kenapa mereka menyebut Elia dengan Yohanes? Nah, dikatakan gini,
bukan Kristus. Yohanes berkata, kenapa dia katakan bahwa dia tahu siapakah dia? Tentu dia berkata, fokus dirinya adalah untuk memberikan kesaksian tentang Kristus. Di dalam Yohanes 1 ayat 7 dan 15. Tetapi dia mengungkapkan bahwa Mesias itu telah datang. Nah, menurut Clementine, ya, pada tahun 2000-nya, ada murid-muridnya yang mengaku bahwa Yohanes ini adalah Mesias. Tidak. Dia katakan itu tolak, itu tidak benar. Nah, ketika dia berkata, apakah kamu Elia? Pertanyaan mereka ini mengatakan Elia atau nabi lain. Wajar. Kenapa begitu? Karena mereka mengasosiasikan bahwa Yohanes itu Elia yang dibuatkan oleh para nabi, ya, bahwa Elia akan datang pada hari Tuhan. Itu tercatat di dalam Maleakhi 4 ayat 5. Sorry ya, teruskan ya Bu ya. Ini udah 1920. Ya, di dalam Maleakhi 4 ayat 5 dan 6. Dan dikatakan Yohanes Pembaptis ini punya kepekaan untuk membaca pikiran mereka. Dia mengatakan aku bukan Elia. Nah, di dalam namun Yesus mencatat bahwa arti tertentu Yohanes adalah Elia. Kalau kita lihat di dalam Matius 11 ayat 13-14, sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat tentang tampilnya Yohanes. Jika kamu menerimanya, ialah Elia yang akan datang itu. Elia yang akan datang itu. Ini sebuah sebetulnya konfirmasi, tetapi dia tidak mau. Lalu saudaraku, ya, lalu orang Farisi itu bertanya tentang otoritas Yohanes. Sorry ya, ini mungkin kita jangan lihat, kita fokusin dah. Nah, orang-orang Farisi bertanya tentang otoritas Yohanes. Mengapa engkau membaptis bukan Yesus? Ya, dia katakan tugas dia adalah membawa pertobatan untuk menyambut Yesus, mempersiapkan jalan bagi yang esa. Itu sesuatu hal yang wajar. Dan kalau kita lihat di dalam Yohanes 1 ayat 29-34, ini berbicara tentang kesaksian Yohanes tentang Yesus adalah anak domba Allah. Ya, sebenarnya ini merupakan satu proklamir. Lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ini sebuah proklamir. Mendeklarasi, memproklamirkan bahwa Yesus dia telah datang. Bahwa dia adalah Allah yang menghapus dosa dunia. Dan pernyataan itu setelah 40 hari mereka berpuasa. Dan Yohanes menyampaikan tujuannya adalah dia akan mengalami sebuah penderitaan, pengorbanan, kematian di kayu salib. Hanya satu tujuan, yaitu untuk menebus dosa manusia. Tercatat di dalam Yohanes 3 ayat 16. Dan ibarat ini sebagai sebuah lambang pengorbanan anak domba. Kalau kita lihat pengorbanan ini, maka kita akan melihat tentang penggenapan rencana Tuhan sejak awal. Dari Kejadian 3 ayat 15, proto evangelium, tentang lalu di dalam ayat 21, Kejadian 3 ayat 21, ketika dia memakaikan ketelanjangan daripada Adam. Dan ini adalah tipologi juga anak domba Allah yang ketika itu Abraham sebagai menggantikan posisi Ishak di dalam Kejadian 22 ayat 13. Inilah yang menjadi kesaksian. Inilah yang sebagai sebuah pengumuman bahwa Yesus akan mati sebagai korban atas dosa manusia. Nah, tanggungan menjadi dosa tunggal ditimpakan kepada Yesus dan semua orang yang mendengar menangkap maksud daripada Yohanes ini. Dan Yohanes berkata bahwa siapa yang menerima dan mempercayainya bahwa Yesus dalam segala kekekalan adalah Yesus adalah Allah yang kekal. Nah, ketika dia berbicara baptisan, tentu dia juga menekankan tentang baptisan air yang dimaksud adalah pelayanan Yohanes yang dianugerahkan Roh Kudus hanya melalui Yesus Kristus adalah anak Allah. Yohanes 1 ayat 18. Dia yang sempurna menyatakan sifat kepribadian daripada Allah. Dan wajar kalau misalnya Yohanes bersaksi untuk dapat mempercayai siapakah Yesus. Dan yang terakhir, Yohanes 1 ayat 35 ini, Yohanes 1:35 sampai 51 ini adalah tentang kesaksian
daripada murid-murid Yesus yang pertama. Nah, kedua murid Yohanes Pembaptis adalah Yohanes, ya, penulis kitab Yohanes, dan Andreas yang selalu mengikuti Yesus. Ya, nah, dia mengikuti Yesus. Tentu ketika dia mengikuti Yesus, dia tahu bahwa Yohanes dan Andreas ini adalah murid daripada Yohanes Pembaptis. Tetapi ketika Yohanes berkata, inilah anak domba Allah, Yohanes Pembaptis memang secara tidak spesifik di dalam teks itu tidak ada. Tetapi saya percaya atau beberapa teolog percaya bahwa itu seizin daripada Yohanes Pembaptis. Ya, dia berpikir demikian. Nah, ketika Yesus bertanya, apa yang kamu cari? Datang dan lihatlah. Pertanyaan ini penting dan logis karena pertanyaan ini mengandung sebuah pengertian, ya, dengan maksud menjadi dasar bagi kita semua juga bahwa apa yang ingin disampaikan oleh Yesus kepada murid itu adalah mari tinggallah bersama dengan aku, bukan kepada Yohanes yang yang statusnya adalah sebagai manusia, tetapi yang ingin Tuhan katakan bahwa inilah saatnya engkau tinggal di dalam, karena dialah yang akan memberikan keselamatan, pengajaran, pengertian, dan kehidupan yang kekal. Nah, tentu hal yang wajar juga untuk mengetahui motivasi untuk mengikuti Yesus. Sungguh-sungguh atau tidak. Nah, Yohanes Pembaptis ini menyadari dengan sangat siapakah Yesus. Yesus adalah segala-galanya. Sehingga ketika muridnya mengikuti Yesus, Yohanes malah memberikan kesempatan yang terbaik untuk mengikuti Yesus. Ketika Yesus mengundang Yohanes dan Andreas untuk menjadi bagian kehidupannya, maka itu kesempatan yang terbaik. Mereka bisa menerima sebuah pengajaran, mereka bisa mendapatkan pelatihan dari siapakah Yesus. Dia adalah Allah. Nah, ketika Andreas pertama kali menemukan saudaranya sendiri Petrus, ada rasa ingin mempertemukan kepada Yesus. Seperti apa yang tadi dikatakan oleh Pak Freddy, suhu kita. Ya, itulah karakter daripada Andreas. Ketika dia bertemu dengan orang lain, maka Andreas ini dia selalu membawa seseorang kepada Yesus, termasuk Petrus. Dia selalu membawa kepada Yesus untuk menerima keselamatan. Dia mengatakan, dia bersaksi, dia Yesus adalah Mesias juru selamat dunia yang dinantikan semua orang, dan manusia sangat butuh keselamatan. Nah, saat memberikan nama baru kepada Simon, itu pun juga ya menjadi bagian, dan Yesus tahu bahwa Petrus ketika diperkenalkan oleh Andreas, maka Petrus dijadikan tongkat. Dia batu karang di mana aku akan mendirikan gerejaku dan Allah maut tidak akan menguasainya. Ini sangat jelas. Dan di dalam ayat 43, ketika keesokan harinya, ketika Yesus akan pergi ke Galilea, lalu dia menemukan Filipus dan berkata, ikutlah aku. Filipus ini berasal dari Bethsaida, sekota dengan Andreas dan Petrus. Sebenarnya Petrus sudah pernah bertemu dengan Filipus. Hanya ketika di dalam Yohanes 1 ayat 43, ini ajakan resmi untuk dia menjadi murid Yesus. Dan Filipus ini menemui Nathanael dan berkata, kami telah menemukan dia yang ditulis oleh Musa di dalam Taurat oleh para nabi, yaitu Yesus dari Nazaret, anak Yusuf. Lalu Nathanael berkata, ketika dia diperkenalkan, lalu katanya, adakah hal yang baik yang bisa dihasilkan oleh dari Nazaret? Lalu Filipus berkata, mari dan lihatlah. Dan Yesus melihat Nathanael datang ke arahnya dan berkata tentang dia, sesungguhnya inilah orang Israel yang tidak ada tipu di dalam diri. Mungkin saudara bertanya, loh, Nathanael itu siapa? Nathanael ini adalah orang yang sama yang kita kenal dengan Bartolomeus. Berkata kepadanya Nabi, engkau adalah anak Allah dan Anda adalah Raja Israel. Itu berdasarkan perjanjian lama. Jadi sangat jelas sekali bahwa Nathanael ini adalah Bartolomeus. Dan Yesus berjawab kepadanya, karena aku berkata kepadamu,
Aku melihatmu di bawah pohon ara, tempat di pohon ara. Apa hubungannya dengan pohon ara? Biasanya pada zaman-zaman dahulu pohon ara itu adalah tempat perteduhan, di mana tempat itu berdoa, tempat itu merenungkan firman Tuhan. Dan Yesus tahu, kamu percaya. Nah, kamu akan melihat hal-hal yang lebih besar. Itu yang dikatakan Yesus. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, selanjutnya kamu akan melihat surga terbuka dan malaikat-malaikat naik dan turun ke atas manusia. Dan Natanael berkata dengan tulus dari Nazaret, Tuhan, berilah ujian sebagai orang yang tanpa tipu muslihat, tidak pakai topeng. Dialah orang Israel sejati. Konfirmasinya Mazmur 32 ayat 2. Ya. Nah, kekaguman Natanael akan dirinya Yesus. Dan Yesus menyatakan bahwa masih banyak hal-hal yang engkau akan lihat. Dan Yesus menjanjikan kepada Natanael suatu tanda yang lebih besar daripada apa yang dilihat sebelumnya, dan melihat surga terbuka seperti mimpi. Daripada Ayub di dalam Kejadian 28 ayat 28, dia melihat ada sebuah tanda. Ya. Dan Yesus adalah mediator antara Tuhan dan manusia. Dan ini adalah tanda yang lebih besar, dan Anda akan melihat hal-hal yang lebih besar. Itu yang disampaikan oleh Yesus kepada Natanael. Dan mungkin di dalam kitab Yohanes tidak dijelaskan. Tapi mungkin ini menjadi perenungan pada saat Natanael berada di pohon ara. Dalam kematawan Allah, dia bisa mengetahui apa yang dipikirkan oleh Natanael. Nah, kesimpulan dari Yohanes 1 ayat 1 dan murid-muridnya yang pertama tentang identitas Yesus, bahwa Yohanes Pembaptis adalah saksi yang mendeklarasikan bahwa Yesus adalah anak Allah. Dia adalah anak Allah yang diurapi, yang unik, ya, yang unik, dan dia adalah sudah ada dan kekal. Dan keunikannya bersama Roh Kudus, dia adalah anak domba Allah yang kita kenal di dalam nama Yesus Kristus. Konsekuensi tentang pengorbanannya yang dia lakukan. Yang kedua, Andreas datang kepada Yesus karena khotbah Yohanes, dan Andreas bersaksi bahwa Yesus adalah Mesias, adalah Kristus, adalah benar. Dan Filipus datang kepada Yesus, ya, di dalam kesaksian daripada murid-muridnya bahwa panggilan langsung Yesus, dan Filipus bersaksi bahwa Yesus adalah dia yang dimuatkan dalam perjanjian lama. Itu menjadi sebuah penekanan daripada Filipus bahwa nubuatan-nubuatan ini sudah digenapi dengan kedatangannya. Dan Natanael bersaksi bahwa Yesus adalah anak raja, anak Allah, dan dia adalah anak raja. Sekian kesimpulan daripada Yohanes 1 ayat 1 dari 1 sampai 51. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya akan berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang baik. Engkau sudah memberikan pemahaman kepada kami tentang eksposisi daripada Yohanes 1 ini. Tuhan, kami percaya apa yang hamba-Mu sampaikan banyak kelemahan kekurangan. Tetapi kami percaya pada persekutuan doa malam ini, kami berkumpul dengan hamba-hamba Tuhan, dan hamba-hamba Tuhan akan menambahkan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya, terima kasih Ibu Ayu. Amin, thank you, Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Mahong. Terima kasih Pak Ya, Pendeta. saya hanya minta penambahan pertanyaan-pertanyaan, saya rasanya kurang siap baru datang. Oke, terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Terima kasih. Pak Pendeta Stano Kaliptan. Sekarang tiba saatnya kita untuk diskusi. Saya berikan waktu bagi Bapak Ibu yang mau menambahkan atau yang mau bertanya atau diskusi. Silakan Bapak Ibu.